Assalamualaikum teman-teman. Kita pagi ini mau lanjut aktivitas kita yang belum selesai ya kemarin. Kemarin saya hanya memangkas sedikit daun timun, menambahkan tanah di pohon tomat kita. Dan hari ini kita mau lanjut semprotkan vitamin kepada tanaman-tanaman kita ya, agar lebih subur lagi. Dan inilah vitamin yang selalu saya gunakan untuk booster tanaman saya di pekarangan belakang nih. Nah, ini saya sudah siapkan. Ini adalah POC dari buah-buahan ya, karena tanaman saya kebanyakan sekarang masih sedang masa pembuahan. Seperti tomat, kita lihat tomatnya yuk. Setelah sekian lama ya, beberapa kali saya menanam tomat tidak berhasil karena memang musim hujan ya. Dan sekarang sudah memasuki musim panas kayaknya ya, karena memang sudah ada 1 minggu lebih tidak ada hujan paling sedikit saja ya, tidak sampai hujan deras. Dan akhirnya alhamdulillah tomat-tomat saya berhasil berbuah ya. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali ketika melewati musim hujan sampai ini kena banjir ya. Kalau teman-teman menyimak video saya, banjir di sini terendam semua ya, sampai kita angkat. Dan ini bukan seperti ini, modelnya masih semrawut. Dan inilah tanaman kita sekarang ya. Memasuki musim panas, tanaman kita wujudnya seperti ini, tapi penataannya belum rapi lagi ya teman-teman. Ini masih dalam tahap penataan kembali. Ini khusus untuk si tomat-tomat, ada stroberi juga, dan itu tanaman-tanaman yang masih kecil-kecil. Lanjut kita ke tomat. Ini kan memasuki masa pembuahan ya. Jadi hari ini saya akan menyemprotkan pupuk daun yang mengandung susu, telur, madu bersama dengan unsur buah-buahan atau kalium untuk membantu pembesaran buah tomat kita. Semoga tambah subur. Dan ini belum jadi buah ya. Ini karena ini bertahap. Mula-mula yang berbunga duluan adalah tomat yang ini, makanya teman-teman bisa lihat buahnya sudah mulai bermunculan ya. Ini tomat cherry kalau nggak salah ya, tomat cherry. Ini tanda-tanda bunga kalau mau jadi buah, dia kengkeng begini. Tapi kalau yang ini kita belum tahu apakah dia akan jadi buah atau dia akan rontok. Makanya kita cegah dengan kita semprotkan vitamin ya, biar dia dapat nutrisi dari daun. Selain dari akar, dari daun juga ya. Ini saya mau campurkan POC ini, tapi hati-hati ya dalam takarannya, ini sangat kental. Dan ini POC yang berumur sudah bertahun-tahun, ada sekitar 3 tahunan ya. Saya buat sudah lama sekali, dan warnanya cantik seperti lihat, seperti kopi, tapi kopi cair ya. Tuh lihat, cantik sekali. Ini tanpa saya aduk ya, saya ambil di ember, di tongnya itu tanpa saya aduk, jadi dia punya endapan itu tidak naik ke atas sehingga warnanya
seperti teh. Seandainya kalau kita aduk mungkin warnanya lebih gelap lagi ya. Nah ini karena ini saya mau ambil untuk semprot, jadi saya tidak perlu untuk menyaringnya karena tidak ada endapannya di sini ya. Dan ini sih booster kita, susu, telur, dan madu. Dan ini selain susu, telur, dan madu, saya juga menambahkan air kelapa ya di dalamnya, air kelapa untuk penambah nutrisi lah. Tuh boleh lihat, itu sudah sekitar 3 bulan ini saya buat, dan sudah berkali-kali juga saya pakai untuk tanaman-tanaman kita di sini seperti ini. Teman-teman, cabai saya yang ini sudah tahap kedua, dia pembuahannya. Yang pertama sudah habis dan ini sisanya yang pertama ini masih ada, dan ini yang tahap kedua. Nggak tahu ya dia masih akan bertahan apa enggak, karena ini sudah lumayan tua ya, umur cabenya sudah lumayan tua. Tapi dia masih bisa mengeluarkan buah lagi dan lumayan rimbun ya. Tapi ada kendala, dia rontok mungkin karena pergantian musim, dari musim hujan ke musim panas dia seperti stres. Jadi daun-daunnya kebanyakan dia menguning, mungkin karena kering. Dia biasanya kan hujan basah, ini makin subur kalau dia hujan. Tapi pas masuki musim panas ini saya perhatikan daunnya agak kurang sehat, tapi buahnya masih oke lagi. Dia terus membesar, hari demi hari dia terus membesar. Mungkin bisa jadi ini buah yang terakhir ya, tapi nggak apa-apa, sudah seperti itulah. Dia sudah cukup banyak berbakti dengan saya, alhamdulillah. Dan kita sekarang mau menyemprotkan nutrisi. Oke, lanjut. Ini kita ambil ini dulu ya, si booster susunya, booster susu dan telur. Ini yang ini seperti ini. Oke, ini sebanyak 15 ml. Ini tanpa saya saring, tapi sebenarnya harus disaring ya. Cuman ini susu kan mudah larut dengan air, jadi saya tidak menyaringnya lagi ya teman-teman. Nah, kita masukkan ke sini yang botol 2 liter. Bismillah. Tapi saya akan isi airnya 2 liter lebih ya. Dan kita ambil si kaliumnya sebanyak 15 ml juga, seperti ini. Oke, kita campurkan ke botol ini. Ini untuk semprotan ke daun ya, jadi dia takarannya lebih sedikit, takut nanti daunnya kebakar. Bukannya pernah saya bagi lebih ya, tapi daunnya agak kebakar begitu, mungkin panas, mungkin ya, takarannya terlalu banyak. Kita goyang-goyang dulu sebelum kita isikan air ya teman-teman, biar susu yang tadi mengental itu dia agak encer. Ini 2000 ml 2 liter, kita akan isi sampai di sini ya, berarti sekitar 2,5 liter ya. Ini sudah 2,5 liter ya teman-teman. Tuh airnya sudah di atas 2. Nah sini. Oke, ini kita aduk-aduk dulu ya. Nanti setelah itu kita dikocok-kocok, digoncang, digoyang-goyang botolnya. Biar dia tercampur lebih rata lagi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pompa. Sebelum kita melakukan penyemprotan, kita perhatikan dulu daunnya ya, seperti ini. Daunnya lumayan rimbun ya teman-teman. Kita akan pangkas sedikit bagian bawah agar dia terfokus nanti ke buah ya.
Nah seperti ini daunnya sebenarnya masih oke lagi ya teman-teman, masih lumayan bagus, tapi kita kurangi karena biar dia fokus ke pembuahan ya, biar bunganya jadi buah. Nah kalau yang ini saya sudah pangkas bagian bawah. Nah, dia tumbuh lagi tunas baru seperti ini, tapi saya biarkan. Kenapa? Karena di bagian atas ternyata saya juga telah memangkas pucuknya. Pucuknya saya pangkas. Saya ingat itu si cabang air ya, ternyata itu pucuk. Nggak tahu, saya baru sadar setelah saya perhatikan, mah nggak ada pucuk. Gimana dia mau naik lagi nih? Akhirnya saya biarkan dulu dua tunas air ini tumbuh untuk jadi daun berikutnya ya, kalau ini nanti sudah tua. Dan bukan cuman tomat ya yang kita akan pangkas, tetapi timun, karena itu juga yang akan kita semprot. Cabai kayaknya yang kuning-kuning saja dipangkas, karena saya memang tidak pernah melakukan pemangkasan apa-apa ya kepada tanaman cabai saya, kecuali seperti daun-daun bagian bawah. Nah seperti ini ya, ini yang sudah agak rusak ini. Nah ini kita pangkas saja. Nah setelah itu bagian atasnya pun saya tidak ada potong apa-apa ya. Ini masih masa pembungaan dan bunganya juga belum jadi buah, baru satu-satu ya teman-teman. Agak rontok juga ini. Nah ini tandanya dia kekurangan unsur kalsium, karena dia nggak mampu untuk menjadi si buah seperti yang sana. Yang sana dia selain pupuk dari daun, banyak pupuk dari bawah ya yang saya letakkan, pupuk nasi dari nasi basi ya. Nah, ini sudah mulai bertahan bunganya, ada beberapa yang jadi buah ya. Ada satu dua, ini baru belajar berbuah semua ya. Burung-burung ramai ya di atas. Dan si penjaga kebun kita lagi molor tuh. Nah, ini tempat favoritnya sekarang, tempat baru. Tidur aja pagi-pagi, ya Allah. Nah, hei, tidur. Coklat. Tidur aja kerjanya pagi-pagi. Udah kenyang perut, tidur. Tak bantu tuannya berkebun. Tapi dia jagain kita di sini, jagain tanaman. Bukan dia ya yang beraki kebunnya, tapi kucing yang putih tuh. Ini dia berak di depan. Oke. Nah ini timun kerainya teman-teman ya. Timun kerainya tuh buahnya unik ya timunnya. Nah daunnya kecil-kecil, bunganya itu yang sangat saya suka ya, bunganya cantik nih. Unik gak bunganya itu, enggak seperti bunga timun pada biasanya. Seperti bunga timun ini dia kuningnya beda ya, ini lebih cerah kuning. Makan, Masya Allah, gemes lihat. Berentetan bunganya, buahnya juga lumayan banyak ya. Nah tuh kemarin saya ada jadi kawinkan satu, itu ada lagi dua, tapi susah yang di polybag ini, dia agak susah membesar ya teman-teman. Nah ini satu membesar. Apa coklat? Dibangunkan malam yang meong, minta makan nih, minta makan. Nah ini kita kasih makan si coklat dulu, dia minta makan. Ternyata dia lapar guys.
Nah, kita mau petik timun. Timunnya udah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah,